Bismillahirrahmanirrahim. Kati bapak yang dominan yang 18 yang mana? Jengkel. 1. Nomor 2. Yang kedua? Ngeluh. No, yang ketiga? Pancing jengkel. Ya, ketiga. Yang keempat? Cemburu. Oke, yang kelima? Cerewet lagi Pak, cerewet. Cerewet. Udah. Oke. Nah, cerewet gak apa-apa lah. Dari 5 itu, satu sifat 10 sholat tobatnya. Berarti kalau 5, berarti 50 sholat tobatnya. Itu di waktunya Dari abis sholat subuh sampai sholat tahajud. tengah malam. Dicicil, Oh. boleh. Bebas. Bebas waktunya. Jadi sehari bapak sama ibu sholat tobatnya 50 plus 18. 68 kali sholat tobat. Dan ini udah dipraktekin sama penulis buku Magnet Rezeki namanya Pak Nasrullah. Pak Nasrullah itu sholat tobatnya sehari 57 kali sholat tobat. Dia penghasilannya 21 miliar. Mau saya ibu 10 miliar aja. Nggak usah gede-gede. Amin, amin. Tapi tidak bekerja, duduk manis. Barang datang sendiri. Caranya apa? Yaitu tadi praktekin. Sehari 68 kali sholat tobat. Paksain. Harus bisa dan pasti bisa. Bisa. Insya Allah bisa. Kalau saya boleh tahu Bu, apa yang dicemburuin dari Bakul Pak. Bakul kan banyak yang perempuan. Oh iya. Nah maunya saya Pak Bu, bisa gak itu yang tadi Ibu sebutin jengkel, kepancing jengkel atau apa, itu kan sifat busuk. Itu yang bikin kita jadi rezekinya 0 bahkan minus. 1000 kali 0 hasilnya kan 0. Nah mau saya kalau ibu udah nggak cemburu, nggak kepancing jengkel, bahkan nggak jengkel, bahkan nggak bawel, kan nilainya jadi 1000. 1000 kali 1000 kan 1 miliar. Nah coba bapak dan ibu, saya mau tidak boleh punya sifat busuk. Buat apa punya sifat busuk? Tobat udah, tahajud udah, puasa udah, zakat udah, kok jadi utang nggak lunas-lunas ya Pak Haji? Lah itu yang sifat busuknya itu jangan ada. Mulai kapan? Ya nanti pas pulang dari sini. Jadi yang 3 jangan dilanggar. 1, terima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat busuk. Nah yang ketiga, utang lunas karena nyumpahin. Keluarin negatifnya, telan yang positif. Ajarin. Ya. Jadi untuk menghindar, itu kan kadang Pak Haji, ini kan sifat manusiawi. Kalau itu kan sifat malaikat, enggak, itu sifat setan kata Pak Haji. Enggak boleh ada di diri kiri kita, maka harus kita bersihkan 100%, 0. Karena kata Nabi di dalam, ingat, di dalam jiwa ini ada segumpal tadi itu daging. kan daging. Kalau daging ini baik maka baik seluruhnya. Semuanya. Tapi kalau jelek, busuk, busuk seluruhnya. Maka untuk membantu kita biar lego, marem, gitu, plong jenengan dengan sifat jengkel, cemburu dan lain-lainnya tadi itu, ungkapkan, keluarkan, tapi dengan sumpah tarik yang positif ke ibu, ke bapak. Ibu misalkan cemburu ke seseorang, Pak, kalau bapak tetap manggilnya apa? Mas. Mas, kalau tetap gondang-gandeng rontang-renteng karo paenah, awas aku duit 10 miliar bulan ini. Nah, contohnya begitu. Bolak-balik rontang-renteng
jual jawil wae. Nah, gitu. Kalau yang ke Kediri, Bapak sendirian ke sana? Supir. Sopir. Oh, Bapak enggak ke sana ya? Iya. Oh iya, jangan. Berarti enggak boleh keluar, Pak. Di pasar, Pak. Pasar. Jaga pasar. Iya. Nah, untuk saya katakan tadi biar bisa instan dapatnya tidak satu, diri kita bersih, kemudian kita ungkapkan hajat kita dengan menyumpah tadi. Contoh yang ada sumpah jelek itu di Prambanan, tahu Prambanan? Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, Candi Prambanan, Bandung Bondowoso. Itu sumpah marah banget kan, nyumpahin calon istrinya yang sudah menyiapkan diri, mau kalau dikasih mas kawinnya 1000 candi, kurang satu sudah diakalin, marah itu Bandung Bondowosonya. Jadilah dia batu, jadi arca, jadi pelengkap. Terkabul marah. Di Sumatera ada Malin Kundang. Sumpah ibunya karena jengkel. Terjadi. Kalau di RDI saya, Ada anak sih. saya, Fauji, awas kalau Fauji main air, papa punya mobil Rubicon. Awas, kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Rubicon. Dan saya punya Rubicon. Fauji, awas kalau Fauji masih main air, papa punya mobil Hummer. Dan saya punya Hummer. Fauji, awas kalau Fauji masih main air terus, papa punya mobil Toyota Alphard terbaru NIK 2025, 2 unit hitam putih, dan yang sekarang itu 2, jadi 4 Alphard saya. Maksud saya, coba dong Bapak nyumpahinnya apa? Tapi yang keluar yang positif, yang terakhir. Nyumpahinnya sih negatif. Fauji jangan main air. Negatif. Kalau Fauji main air, nah, itu yang diomongin negatif. Nanti yang keluarnya lawannya positif. Kebanyakan kan kita ngomongnya begini Pak. Fauji jangan main air. Kalau Fauji main air, nanti kepleset. Kenapa itu yang diucap kata-kata kepleset? Bener tuh anak kepleset. Karena sumpah kita kan. Makan nggak Kak? Kalau nggak makan ayamnya pada mati. Kok itu yang diomong? Ayamnya bener pada mati, dipotong. Emang bener, Pak. Ada Sama kata Simbah. gitu, Bang. Emang gitu kata ngomongnya itu. Makan nggak Kak? Makan nggak? Awas kalau nggak makan ayamnya pada mati. Ayo, kalau nggak makan ayamnya pada mati. Kok itu yang diucap? Bener ayamnya pada mati. Ya dimakan tikus lah, yang dimakan sama berang-berang lah, yang dimakan sama itu. Nah kata-kata itu bisa gak jangan diucapin. Kalau makan jangan depan pintu ya, ntar jodohnya jauh. Bener tuh anak kita, alhamdulillah tuh di hari tuanya nggak punya jodoh, kan kasihan. Karena itu kan ucapan kita dulu waktu dia kecil. Jangan suka depan pintu, nanti jodohnya jauh. Apa hubungannya? Maksud saya, mbok kata-kata negatif jangan diutarain, gantinya positif. Punya ruko, punya supermarket, punya apalah bahasanya, toko buah, punya toko sayuran, punya kayak gitu. Ini enggak, makanya aduh saya bilang, habis gelap terbitlah terang. Ini habis gelap, gelap lagi, gelap lagi. Lanjut. Ya. Tapi semua tadi harus dilakukan karena Allah. Bukan. Ada ayatnya. Jadi kata Allah di Kalau kita Quran, sholat. kata sholat, dan itu di surat Al-Isra itu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata. Hidup dan matiku dan ibadahku tuh Bapak dagang. Ibu dagang tuh hidup, mati. Itu karena Allah. Jadi ibu bapak dagang karena Allah. Ini kan bapak dagang kan pengen biar kebayar utang. Nih, Bapak dagang biar
bisa buat nyambung nyicil. hidup, dagang buat empret lo. Iya. Mana suki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alaminnya mana? Jadi malah Saya dagang pontang panting kok ya utang nggak lunas. Emang lu dagang buat utang? Bener Pak Haji kemarin. Hah? Nangis nanti Pak Haji. Oh nangis bego. jadi harus ibadah kita harus bernilai. Bernilai, tidak bernilai itu Coba kertas dibuang. Ada yang ngambil nggak? Ini tidak bernilai, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau yang dilempar ini diambil enggak di pasar, rebutan gini. Kalau ibu disuruh milih yang mana yang diambil? Kalau yang ini, yang merah. Kasih. Itu duit palsu, Bu. Duit mainan. Laku enggak? Nggak laku Bernilai lah. enggak bernilai. Kelihatannya uang campur dengan uang. Kelihatannya yang paling bernilai, kelihatannya yang paling besar, ternyata enggak palsu. Ibadah Bapak kita. sholat, ibu sholat, tapi nggak ada nilainya. Palsu. Bapak tahajud, ibu tahajud, nggak ada nilainya. Bapak baca Quran, nggak ada nilainya. Kenapa? Karena hatinya busuk. Busuk sama siapa? Itu tadi yang sifat 18 itu, yang dominan itu, yang 5. Oh nggak boleh, nggak boleh. Percuma itu duit, tapi palsu, nggak ada nilainya di mata Allah. Jadi kita kadang Allah, saya udah sholat, udah tahajud. Kenapa ya? Kok hajat saya lemot? Loh nggak ada nilainya di depan mata aku. Kenapa nggak ada nilainya? Ya karena sifat busuk hati kamu itu kan udah ada hadisnya dalam Tubuh, ulangnya. ingat di dalam tubuh manusia ini ada segumpal Daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh Tubuh. Kalau dia busuk, maka busuklah, rusak seluruh tubuh. semuanya. Kelihatannya sehat, tapi busuk menurut Nabi. Gitu. Nyambung nggak nih? Nyambung nggak nih pembicaraan saya sama Nyambung Pak Haji. Nyambung. Bapak? Nyambung Pak Haji. Bisa dicerna gak? Iya, jadi Bapak percuma dagang dari pagi sampai malam, badannya capek, tapi kok masih hutang di BRI ya, masih hutang di adiknya ya, aset saya kok masih di sana-sana. Sementara kita punya, tapi secara hukum kan sertifikatnya di BRI sama di AD. Dihapusi tiang bisa Pak. Dibohongin orang. Dibohongin 850. Iya, tapi nanti gampang kok Pak. Dengan Bapak nggak punya sifat busuk, nanti di recovery sama Allah, diganti. Malah kalau bisa maunya saya bulan ini Amin Pak Haji. Bapak dan Ibu terkabul. Amin. Makanya coba nanti pulang, Bapak dan Ibu tadi dari Demak ke sini naik apa kalau boleh tahu? Pakai mobil sendiri Pak Haji. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Bapak duduk di mana? Ibu duduk di mana? Kanan yang nyetir saya Pak Haji. Ibu, Bapak yang nyetir. Iya. Ibu duduk di mana? Samping saya. Nah, yang di belakang siapa? Kulinya saya. Kulinya. Tetangga. Nah, bisa gak kulinya dikasih obat tidur? Nanti ibu sama bapak sambil nyupir, bapak ngeremes nenennya ibu. Sambil pegang tetenya ibu sambil ngeremes biar gak ngantuk. Nah, kulinya dikasih dulu obat mati. Obat tidur. Men ora ndelok-ndelok. Kasih. Jadi romantis. Nah, maksud saya nanti bapak dan ibu pulang dari sini, saya mau bapak dan ibu harus ada yang terkabul minimal 1 Amin Pak Haji. di bulan ini. Saya nggak mau tahu Amin, gimana Pak Haji. caranya. Amin. Yaitu tadi yang tadi diterangin sama saya sama bapak, Iya. coba dipraktekin. Nah, yang mana yang susah dari yang 1 tadi, menerima takdir Tuhan, nggak boleh punya sifat busuk yang tadi 18.
Yang ketiga nyumpahin, sumpah serapah. Yang mana yang susah kalau dipraktekin? Yang tiga. Yang susah kalau dipraktekin kalau boleh tahu. Yang mana? Insya Allah Bisa. Nggak ada ya? Siap. bisa. Bener gak nih? Ada gak yang susah? Coba Bapak sama Ibu titen nih. Enggak lah ya. Dilakuin, tapi kalau insya Allah tidak susah. Udah susah ya. Nah ada pertanyaan lagi. Nah ada pertanyaan lagi gak? Coba. Ya, sebetulnya kalau mudah-mudahan niku ngeten Pak Haji, napa niku? Jangan mudah-mudahan. Pasti. Pasti. Pasti Pak Haji. Dapat apa tuh namanya? Bisa nyarutang, punya uang banyak lah Pak Haji gitu loh maksudnya. Kan Bapak belum praktekin yang Iya, tiga. iya. Praktekin dulu. Siap Pak Haji. Plus yang sedekah subuh jangan bolong. Bapak mau sedekah subuh berapa? Mau 100.000, mau 200.000, mau 300.000, mau 400.000, bahkan mau 1 juta, atau mau 2 juta, atau mau 3 juta per hari. Harus paksa. Harus paksain, nggak boleh bolong Insya Allah. sedekah subuhnya. Kedua, Bapak paksain sedekah Jumat barokah 1 juta. Insya Allah. Nggak boleh bolong karena sedekah Jumat itu seperti sedekah di bulan Ramadan. Kalau nunggu Ramadan lagi kan masih lama, Itu setahun harus, lagi. harus dikasihkan orang atau ke Ke sini. Oh sini. Mas. Namanya Siap, sedekah potong sapi Jumat barokah Siap, 1 juta. Sedekah subuhnya ya di sini. Karena di sini kita ada anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya. Transfer ya Pak Haji. Ya transfer sedekah subuh.